Halo semuanya, perkenalkan saya Liza Indana Zulfa dengan NIM 240901330 dari kelas 4D, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan website hasil Re-Engineering InfoFest 2025, sekaligus menjelaskan bagaimana arsitektur sistem dan logika kode di balik website full stack ini bekerja. Jadi proyek ini merupakan website yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sisi publik untuk pengunjung dan sisi admin untuk pengelolaan data. Sekarang kita berada di halaman utama atau landing page dari website InfoFest 2025. Di halaman ini, pengguna itu bisa melihat informasi umum mengenai acara InfoFest 2025. Di setiap kategori acara nih, terdapat tombol info selengkapnya. Sebagai contoh, saya akan membuka halaman seminar. Nah, misal button info selengkapnya diklik, maka akan pergi ke halaman seminar. Nah, sekarang kita masuk ke halaman detail IT seminar. Nah, di sini terdapat informasi seperti deskripsi acara, jadwal lokasi, jadwal lokasi, lalu ada FAQ atau ini FAQ itu question and answer dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini bisa diklik lalu muncul seperti ini. Untuk card pembicara ini juga sudah diberi interaction. Nah, gini ada hover interactionnya gitu. Yang paling penting, yang paling penting itu adalah data pembicara di halaman ini tidak ditulis secara manual atau hard code. Semua data itu diambil langsung dari database PostgreSQL melalui REST API backend yang berjalan di cloud. Hal yang sama juga berlaku di halaman workshop dan talk show. Bisa dilihat di workshop itu data ininya langsung diambil, bukan kita taruh di front end gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke login. Nah, kalau login, kita setting login username-nya itu hanya bisa menginput integer, tipe data integer. Nah, saya login menggunakan NIM. Nah, ini kalau ini belum terisi keterangannya akan muncul error message seperti ini. Nah, ini saya akan masuk ke halaman admin. Nah, ini ada pop-up login berhasil. Kita oke. Lalu ini adalah halaman admin. Sebentar. Karena ini connect ke database Supabase, jadi ini PostgreSQL tadi yang menggunakan Supabase. Ini agak delay sedikit seperti itu. Di sini itu terdapat sistem login dengan validasi cukup ketat. Tadi yang di login itu cukup ketat menggunakan SOT dan React Hook Form. Sebagai contoh, jika saya memasukkan username tak berupa huruf, sistem akan langsung menolak karena field username hanya menerima tipe data integer atau angka bulat. Tadi yang seperti sudah saya contohkan. Sekarang saya login menggunakan name tadi. Setelah berhasil login, diarahkan ke halaman ini, halaman dashboard administrator. Status login ini disimpan menggunakan sustain dengan middleware persis sehingga session login tetap tersimpan meskipun browser telah di-refresh. Pada dashboard utama terdapat statistik real time seperti total event, total speaker, dan total kategori. Data tersebut diambil langsung dari backend dan ditampilkan secara dinamis melalui isi database saat ini. Di menu speaker, nah kita pergi ke menu speaker. Sebentar. Nah, di menu speaker, admin dapat melakukan pengelolaan data pembicara seperti menambah, mengedit, ataupun menghapus data. Sebagai contoh, saya akan mengubah nama si speaker dan kategori eventnya. Nah, misal kita mau edit. Ini saya mau edit ke
Hmm, edit namanya jadi Tessa Liza bisa. Kita rubah ke competition. Lalu kita pencet save, akan berubah. Tessa Liza AI Engineer, role-nya kategorinya ke competition. Nah, ini saya juga kelompokkan ke beberapa kategori seperti itu. Setelah tombol tadi disimpan, maka secara instan tanpa menunggu loading dari server. Ini terjadi karena saya menerapkan konsep optimistic UI seperti itu. Jadi front end langsung memperbarui tampilan terlebih dahulu agar aplikasi terasa cepat dan responsif, sementara proses update database tetap berjalan secara asinkronus di background. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan source code dimulai dari sisi backend. Nah, sebentar. Nah, jadi di file skema Prisma saya membuat tiga model utama, yaitu ada kategori, speaker, dan event. Model kategori memiliki relasi one to many ke event. Begitu juga speaker memiliki relasi one to many ke event. Sedangkan event menjadi penghubung utama yang menyimpan kategori ID dan speaker ID. Dengan struktur ini, kategori pembicara bisa ditentukan secara dinamis berdasarkan event yang mereka isi. Lalu selanjutnya ada di file dbt.ts. eh, di file db.ts itu terdapat fungsi automatic seeding. Fungsi ini itu untuk mengecek apakah database masih kosong atau belum memiliki data kategori. Jika kosong, sistem otomatis membuat data awal seperti kategori, speaker, dan event default. Jadi aplikasi itu bisa langsung digunakan tanpa harus menginput data manual terlebih dahulu. Lalu ada di folder controller. Nah, ini controller di speaker. Pada kontrol speaker terdapat fungsi update speaker kategoris. Karena hubungan speaker dan kategori bersifat dinamis melalui event, maka ketika admin mengubah kategori speaker, backend akan membandingkan kategori lama dengan kategori baru. Jika ada kategori baru yang dicentang, sistem akan membuat event baru menggunakan Prisma Event Create. Sedangkan kategori yang dihapus akan dihapus juga relasinya menggunakan Prisma Event Delete Many. Lalu dilanjut deployment backend. Untuk deployment backend di Vercel, saya menggunakan Vercel JSON agar Express dapat berjalan sebagai serverless function. Kemudian pada package JSON, saya menambahkan script Vercel build. Di package JSON ini, saya menambahkan script Vercel with dengan environment dummy supaya Prisma client tetap bisa di-generate tanpa error saat proses build deployment. Nah, kita lanjut ke penjelasan dari front end. Sekarang kita beralih ke sisi front end. Untuk mengelola autentikasi admin secara global, saya menggunakan SUS10 dengan middleware Persis. Data login. Nah, di login. Jadi di login. eh, page. Jadi di login itu data login ini eh, akan dibaca oleh protected protected root .tsx untuk melindungi halaman dashboard agar tidak bisa diakses tanpa login. Lalu fetch API dari halaman seminar nih, ini fetch. Terdapat fetch hook use effect untuk melakukan fetch data speaker ke backend API production yang berjalan di Vercel. Setelah data diterima frontend akan memfilter speaker berdasarkan kategori seminar agar hanya data yang sesuai saja yang ditampilkan. Lalu terakhir pada file speaker list. Ini saya jelasin secara satu-satu yang mewakilkan semuanya saja ya teman-teman.
Nah, jadi kita masuk ke speaker list. Sebentar. Jadi di speaker list itu terdapat implementasi optimistic UI di fungsi handle save edit. Ketika admin menyimpan perubahan data, state frontend langsung diperbaharui menggunakan set speakers. Setelah tampilan berubah, barulah request put dikirim secara asinkronus ke backend. Karena itulah aplikasi telah terasa sangat cepat dan tidak blocking terhadap pengguna. Demikian demonstrasi aplikasi dan penjelasan logika kode program dari Project Re-engineering Infoface 2025. Melalui proyek ini, saya berhasil mengintegrasikan front-end React modern dengan back-end REST API berbasis PostgreSQL dalam arsitektur full stack yang terstruktur, responsif, aman, dan siap dideploy ke cloud production. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.